alias nyeker. Bumi itu medan magnetnya sangat besar, dan karena tubuh kita adalah magnet, kita mesti mengisi energi di tubuh kita dengan apa? Dengan nyeker. Banyak penelitian menunjukkan bahwa manfaat nyeker itu bisa untuk menurunkan stres Anda. Ada ruangan, ini ruangan saya. Saya kalau kerja di sini. Jadi kalau klien datang, saya nunggu di dalam, saya kerja di sini. Mau lihat ruangannya? Jangan, privacy. Ya, gak usah masuk. Besok aja. Nah, episode kali ini saya akan membahas tentang masalah makanya saya selalu baca buku dulu. RT dilakukan orang-orang begini kan ya. Apa kegiatan-kegiatan rutinitas yang sangat bisa Anda lakukan untuk meningkatkan rezeki Anda, keberesan emosi Anda? Salah satunya adalah barefoot. Apa itu barefoot? Barefoot alias nyeker. Bumi itu medan magnetnya sangat besar, dan karena tubuh kita adalah magnet, kita mesti mengisi energi di tubuh kita dengan apa? Dengan nyeker. Banyak penelitian menunjukkan bahwa manfaat nyeker itu bisa untuk menurunkan stres Anda. Lebih inflamasi itu kira-kira seperti mengurangi rasa sakit di tubuh Anda. Nah, nyeker adalah salah satu cara untuk meningkatkan imunitas Anda supaya lebih bagus. So, sudahkah Anda nyeker hari ini? Hai, ketemu lagi dengan saya Reza Anggara. Dan sekarang, yuk kita jalan-jalan, tour ke ruangan saya. Kayak apa sih isi ruangan saya dan ada apa aja di sana. Nah, ini adalah ruangan saya, tempat saya ketemu klien saya atau tempat saya mengerjakan sesuatu. Jadi di dalam ruangan ini ada kantor saya, ada ruangan saya, dan ada tempat saya ketemu klien. Oke? Nah, sebelum kita lihat nih, pastikan Anda kalau misalkan ke sini, ruangan saya nomor 16. Kenapa saya pilih nomor 16? Ya sedapatnya aja nomor 16 ya, nggak usah mikirin angka, udah, oke? Dan pastikan Anda dikejar rezekinya, lead by Reza Anggara. Yuk kita masuk kayak apa ruangan saya. Nah, ini dia ruangannya, cukup lumayan, cukup luas, cukup saya rasa nyaman ya, dan nggak ada klien yang komplain kok, dan mereka semua nyaman di sini. So kita lihat di ruangan saya, kira-kira ada apa saja di sini di ruangan saya. Nah, ini tempat saya ketemu klien saya. Di sini ini ada lukisan jagung. Ada lukisan jagung, ini yang saya beli sama teman saya. Kenapa lukisan jagung? Kenapa pakai lukisan jagung? Ya, saya suka jagung dan ada warnanya gitu ya. Terus ada bunga biru di sini. Ini sekedar hiasan. Ini sebenarnya belum jadi juga sih ruangan ini gitu loh. Maksudnya belum fix banget. Saya merasa masih ada kosong dan kayaknya masih ada yang perlu ditambahin gitu loh. Terus ada lukisan lagi bunga biru di sana. Saya suka banget sama bunga biru. Ada lukisan biru di sana dan nah ini sofa saya. Biasanya saya kalau misalkan posisi klien itu, sayanya di sini, kliennya di seberang saya, kliennya di depan. Nah, biasanya saya selalu memangku atau memeluk bantal kesukaan saya ini bantal gambarnya beruang. Ini saya biasanya ketemu klien di sini. Nah, di depan sini, kalau misalkan kita lihat ada poem warna-warni dan ada spidol warna-warni. Ini biasanya karena ini lagi puasa ya, jadi kuenya kita taruh dulu. Nah, kalau misalkan kita lagi nggak bulan puasa, biasanya di sini banyak kue, ada sekitar 3 atau 4 macam kue biasanya, dan pasti ada minuman tentu saja. Dan kalau ini mau minum apa, saya mau minum apa biasanya gitu. Terus ini ruangan saya dan kita ke sebelah saya dulu ini. Nah, ini meja biasa saya nyatet perkembangan kasus klien. Udah kayak ini ya. Kayak apa namanya itu, dokter rekam medis. Saya catat perkembangan klien seperti apa, perkembangan mereka seperti apa dari pertemuan sebelumnya, dari 2 minggu sebelumnya, dari seminggu sebelumnya, dari beberapa hari, apa yang terjadi mereka. Terus biasanya saya suka ngasih tugas sama klien. Dan biasanya memang selalu ada buku saya di sini untuk branding lah ya, biar masuk terus ke pikiran yang klien. Terus ada hiasan. Ini ada hiasan bunga-bunga kering, biar nggak kosong aja, hiasan bunga-bunga kering. Dan ini yang paling saya suka, ini sangat membantu untuk ngeberesin energi negatif. Dan ini adalah lampu garam. Ini adalah lampu garam buat
menetralisir energi negatif. Karena di setiap ruangan, setiap orang itu pasti membawa energi negatif, termasuk saya gitu. Saya pun membawa energi negatif itu, jadi biar klien nggak kena energi negatif saya, dan begitu juga sebaliknya. Dan sama-sama ngebersihin, kita pakai lampu garam. Ini kurang lebih beratnya sekitar 7-8 kilo gitu. Udah lama lampu garamnya ada di sini, nggak bakal habis dia mesti nyala terus selama 24 jam. Jadi kalau misalnya Anda punya lampu garam, ya Anda mesti nyalain terus lampunya, karena kalau nggak dia meleleh. Tapi mungkin kalau yang dijual di pasaran itu sekitar 3-4 kiloan. Nah, saya belinya yang besar. Karena makin besar lampunya, makin besar energi negatif yang diberesin. Nah, terus ini ada batu kristal. Ini namanya kristal ametis, tapi yang slice. Ya. Ini bukan klinik loh, ini batu kristal. Memang batu itu punya energi negatif. Bukan kita percaya bahwa batu ini menetralkan emosi negatif. Enggak lah, itu mah klinik. Ini bukan jimat, ini batu hiasan. Ya, terus ada batu kristal juga yang bentuknya lope-lope. Lucu kan? Bentuknya lope-lope. Ini batu kristal quartz, ini batu kristal ametis. Gunanya juga bisa untuk ngebersihin energi negatif. Dan kalau nggak salah tuh gunanya buat apa ya? Nanti Anda bisa cari sendiri di Google ya. Ametis itu fungsinya buat apa? Saya nggak hafal soalnya. Terus ada ini batu kristal lagi. Batu kristal gede nih, lumayan besar. Ini batu kristal juga buat, ini kalau nggak salah saya lupa apa namanya, tapi ini buat kecemasan, depresi, ngeberesin masalah ketakutan apa dan segala macam. Nah, ini dia, ini ada lemari, ini isinya banyak isinya. Isinya kita lihat ya. Nah, ini ada kesukaan saya nih, owl diffuser. Ada owl diffuser. Ini botol minum buat ngisi airnya kalau misalkan airnya habis. Terus, nah ini dia yang paling penting, sanitizer ruangan. Buat apa? Karena kita tetap harus menjaga protokol kesehatan ya. Setelah klien keluar, sebelum klien datang, saat pertama kali pagi saya masuk ke sini, kita semprotin semuanya supaya tetap steril. Kita tetap menjalankan protokol kesehatannya, meskipun kita ketemu kliennya langsung. Terus ada permen buat hiasan aja, dan ada bunga lagi di sana. Nah, ini isinya, kita lihat isinya apa ya? Isinya ini, nah ini diffuser apa, essential oils. Terus ada tisu pastinya, karena sangat mungkin klien nangis. Ada tisunya, ada tisu kering, ada tisu basah, ada macam-macam di sini. Ada spidol warna-warni kalau misalkan saya butuh untuk nulis sesuatu. Di bawah sini ada apa ya? Saya juga lupa nih. Oh, ada laptop saya. Nah, ini dia, ada laptop dan ada alat tes untuk ngambil sidik jari. Jadi biasanya kalau misalkan klien itu, kita ambil sidik jarinya dia untuk melihat bakatnya dia ada di mana, potensinya ada di mana, sehingga nanti ngarahinnya lebih mudah ketika kita ketemu klien. Terus sebelah sini ada apa nih ya? Saya juga lupa nih. Oh, ada kabel-kabelan. Ini kabel buat grounding dan naikin listrik. Ini masih kosong, belum ada isinya sih. Gawat juga kita isinya. Terus ini ada, ini apa ini ya? Saya lupa nih isinya apa. Karena kagak pernah gue buka. Oh, kotak PS saya. Kotak PS. Pensil, kotak iPad, kotak MacBook, kotak-kotak ini dan segala macam ini ada di sini. Klien saya nggak pernah tahu loh ini ya. Terus, nah biasanya klien duduk di sini. Oke. Saya di sana tadi jaraknya ya. So, jadi kita sudah menjaga sesuai dengan protokol. Udah ada jaga jarak saya sama klien saya. Klien biasanya di sini, saya biasanya di situ. Terus ini ada lampu. Ini lampu untuk terapi klien, buat ngeberesin emosi negatif klien. Tapi lampu ini jarang saya pakai, karena biasanya klien-klien yang ketemu saya masalahnya sudah bukan lagi emosi negatif. Masalahnya macam-macam lah ya, tapi bukan emosi negatif, karena mereka sudah lewat masa-masa itu gitu. Biasanya kalau emosi negatifnya masih pada banyak, kemarahan, dendam, sakit hati, biasanya sih mereka ngeberesinnya di PLT, dan saya pun pasti nyaranin untuk ngeberesinnya di PLT, di DNA, atau di kelas-kelas online saya. Itu dia. Terus di sini ada 2 bantal. Yang ini gambar kijang. Kijang ini bener ya? Iya kijang ya. Terus warnanya hijau, dan di sini angsa apa bebek nih? Angsa ya? Nggak tahu lah ya apa itu. Oh, flamingo namanya. Gua nggak tahu nih namanya apaan. Namanya flamingo, warnanya pink dia. Kenapa saya pilihan yang berwarna gini? Biar karena hidup itu berwarna. Anda mesti tahu hidupnya. Dan diffuser biasanya selalu saya nyalain. Ini saya nggak tahu kelihatan nggak asapnya ya. Ini diffuser biasanya selalu saya nyalain. Buat apa? Buat bikin kliennya relax, buat ngeberesin energi negatif juga, buat ngeberesin emosi negatif juga. Karena essential oils itu bisa untuk merubah
tekanan gelombang otak Anda. Oke? Reaksi kimianya bisa menjadi lebih baik. Terus biasanya pulpen, karena klien belum tentu bawa pulpen, pasti saya siapin pulpen. Dan atau klien saya bisa duduk di sini, atau duduk di sini juga dia. Ya suka-suka dia aja lah ya. Kadang tuh klien duduknya di sini, kadang klien duduknya di situ. Ada juga klien yang duduknya di tengah. Biasanya kan orang butuh sandaran ya. Ada klien gua duduknya nggak pernah kiri kanan, dia duduknya di tengah. Wah, karena posisi duduk itu menentukan apa yang sedang dia rasakan, emosinya lagi apa, dan apa yang sedang dia pikiran, moodnya bagaimana, itu kelihatan semua. So jadi ini untuk saya bisa tahu pola duduk klien itu emosinya lagi apa, sehingga proses sesi coachingnya lebih bisa terarah. Oke? So ini dia kurang lebih sekitar tempat saya. Nanti habis itu kalian biasanya keluar, selesai. Nah ini kalau misalkan ditutup cuma segini doang. Dan klien biasanya masuk, kedap suara sih. Jadi klien mau teriak-teriak, mau nangis, kedengarannya sedikit keluar. Nah ini ada ruangan. Ini ruangan saya. Saya kalau kerja di sini. Jadi kalau klien datang, saya nunggu di dalam, saya kerja di sini. Mau lihat ruangannya? Jangan, privacy. Ya, gak usah masuk. Besok aja. Nah, kenapa saya pilih ini? Ini ada pemandangan yang sangat bagus di sini. Saya nggak tahu ini kelihatan apa enggak ya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Saya lihat di sini. Saya sering bengong di sini nih. Untuk lihat ke bawah. Ada mobil lewat di sana, ada gedung tinggi di sana, ada banyak sekali gedung tinggi, apartemen, perkantoran, hotel, apalagi. Banyak deh itu. Saya sering bengong di sini. Jadi kalau misalkan saya butuh inspirasi, nggak tahu mesti ngapain, kadang-kadang saya udah kantor, udah niat mau kerja ini, mau ngerjain ini, mau ketemu klien ini, tapi habis itu saya bingung, yang saya lakukan adalah saya bengong aja. Kalau saya nggak bengong di sini, saya bengong di ruangan saya lihat ke bawah. Saya liatin patung di bawah, saya liatin orang lewat, saya liatin motor tuh, mobil apa dan segala macam. Saya bengong aja. Enggak akan kesambet kok. Ya, tenang aja. Enggak akan kesambet, ini lantai 22. Terus habis itu begitu saya lihat ke bawah gitu, tiba-tiba begitu inspirasi muncul, ya udah saya langsung action. Makanya saya sering ngajarin itu inspired action. Jadi Anda jangan action kecuali inspired action. Jadi action itu jangan dipaksain. Pokoknya saya harus segini. Pantang pulang sebelum closing. Lu malu maksain. Atau bisa jadi orang juga bilang begini nih, kalau belum presentasi 10, saya nggak mau pulang. Ya ngapain gitu? Emang presentasinya? Ya yang penting closingnya kali. Nah kenapa nggak closing? Karena kerjanya dipaksain. Bisa nggak closing? Bisa. Tapi lu terpaksa. Capek badannya. Biar nggak capek apa? Inspired action. Begitu dapat inspirasi, baru Anda action. Oke? Ada satu lagi sebuah benda ngumpet dia di sini, saya baru kelihatan. Ini ada magnet. Magnet apa ini? Magnet neodymium. Magnet neodymium. Nah, magnet ini berguna untuk bisa ngeberesin emosi-emosinya klien. Jadi kalau misalnya ada klien yang tiba-tiba punya kemarahan, tiba-tiba muncul, saya masih punya emosi sama orang tua saya, sama pasangan saya punya kemarahan, saya punya ini yang sesekali muncul, saya terapinya pakai magnet. Gitu. Kalau dulu terapinya pakai hipnoterapi 2 jam satu emosi, minimal 1 jam. Aduh capek. Kalau sekarang cukup dengan pakai magnet aja. Gimana caranya pakai magnet ini? Ya rahasia, ya pokoknya emosinya hilang. Oke, saya rasa itu aja. Ruangan saya ini. Nanti mungkin berikutnya kita bisa lihat ke ruangan pribadi saya, tapi nggak usah ya. Oke, thank you. Terima kasih banyak atas kunjungannya. Terima kasih banyak atas sudah nonton. Seperti biasa, tulis komentar Anda tentang video ini di kolom komen, dan Anda perhatikan deskripsinya. Kalau misalkan Anda belum subscribe, pastikan Anda subscribe, dan pastikan Anda juga share video ini ke teman-teman Anda, ke semakin banyak orang, supaya video ini lebih bermanfaat lagi. Saya Reza Anggara, salam sehat, berlimpah rezeki, stay cool and lovely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sekarang saya mau istirahat ya. Memungkinkankah bekerja lebih santai namun hasil jauh lebih banyak? Untuk mengetahuinya, silakan gabung ke komunitas kami di DR Club. Nah, untuk info lebih lanjut, silakan Anda masuk ke website. Sampai ketemu di kelasnya.